terpercaya. Dua pemuda cetak dan edarkan uang palsu ditangkap polisi. Status Gunung Lewotobi naik jadi awas. Tingkatkan literasi, Gramedia gelar talk show. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Flobomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya Karlin Wandari, kita jelang Kompas Flobomora di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke berita pertama saudara. Cetak dan edarkan uang palsu, 2 pemuda di Kupang diamankan polisi. Kasus cetak dan edarkan uang palsu kembali terjadi di Kota Kupang. 2 pemuda yakni YN berusia 20 tahun dan HN berusia 25 tahun ditangkap polisi di Kelurahan Liliba karena mencetak dan mengedarkan uang palsu. Diketahui kedua pelaku belajar dari media sosial dan langsung membeli peralatan printer dan kertas untuk mencoba mencetak uang palsu. Dari hasil mencetak uang palsu, kedua pelaku berhasil menipu warga dengan membeli sebuah sepeda motor senilai 13 juta rupiah. Selain itu, uang palsu juga dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Kejadian ini terbongkar setelah adanya laporan warga terkait transaksi yang mencurigakan di salah satu agen BRI Link karena menggunakan uang palsu pecahan Rp100.000 untuk ditransfer ke rekening tersangka. Polisi yang mendapatkan informasi langsung menangkap kedua pelaku dan menetapkan keduanya sebagai tersangka. Sejumlah barang bukti berupa uang palsu 240 lembar, pecahan Rp100.000, 1 unit printer dan sepeda motor disita polisi. Kapolresta Kupang Kota menghimbau pada warga agar mewaspadai segala jenis transaksi uang tunai. Hari ini dalam mengungkap peredaran uang palsu yang terjadi di wilayah Kota Kupang, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya beredarnya uang palsu di tanggal 9 Mei 2025 di lokasi Lasiana dan di Osapa yang dilakukan oleh terduga pelaku yang sekarang sudah ditetapkan tersangka dan sudah kita tahan, yaitu YN dan HN. Keduanya melakukan tindak pidana peredaran uang palsu dengan cara mentransfer sejumlah uang sebanyak 1,8 juta melalui Briling, kemudian diterima oleh sindikatnya atau temannya di Briling terdekat. Nah, bagi Anda warga di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, tidak boleh mencontohi aksi kedua pemuda tersebut yang dapat merugikan orang lain. Warga dihimbau lebih mewaspadai segala jenis transaksi uang tunai. Bila menemukan hal yang mencurigakan, segera melaporkan ke kantor polisi. Kalisaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua saudara, status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dinaikkan dari siaga menjadi awas. Peningkatan status ini dilakukan menyusul kenaikan aktivitas Gunung Lewotobi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG menaikkan status Gunung Lewotobi laki-laki dari status siaga menjadi awas, menyusul adanya kenaikan aktivitas vulkanis dan kegempaan beberapa hari terakhir. Sejak tanggal 18 sampai 19 Mei, PVMBG mencatat terjadi 18 kali erupsi, dengan tinggi kolom abu mencapai 6 km dari puncak kawah. Selain erupsi, juga terjadi dentuman serta lontaran lava pijar ke segala arah. Erupsi ini membuat daerah di sekeliling gunung tertutup abu vulkanik, bahkan mengganggu jadwal penerbangan di Kabupaten Sika. Tahun ini Gunung Lewotobi laki-laki telah kita lakukan 3 kali untuk menuju awas atau level 4, yaitu tanggal 13 Februari, tanggal 20 Maret, dan kemarin tanggal 15 Mei.
Artinya ini menjadi kesulitan seluruh masyarakat terdampak untuk lebih hati-hati lagi. Karena dibandingkan tahun yang lalu, sampai bulan Mei 2024 hanya 1 kali di tanggal 9 Januari. Nah, bagaimana ke depannya? Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, memang kita harus membiasakan dengan kondisi kebencanaan di Gunung Leutobi laki-laki. Nah, kapan turunnya? Sampai saat ini tim ahli kami masih terus menganalisis dari data visual dan data instrumentasi. Dengan kondisi ini, warga diminta waspada dan tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari puncak gunung. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. Antrian terlewatkan, satu keluarga pasien ngamuk di loket pendaftaran BPJS Kesehatan RSUD TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika. Aksi ini menyebabkan beberapa fasilitas rusak. Sebuah video amatir warga memperlihatkan aksi protes dan ngamuk dari keluarga pasien di loket antrian BPJS Kesehatan RSUD TC Hilers Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu 17 Mei 2024 pagi. Aksi tersebut dipicu oleh kesalahpahaman antara keluarga pasien dan petugas di loket BPJS Kesehatan, di mana nomor antrian yang bersangkutan terlewatkan sehingga belum bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembenahan rumah sakit menjadi kendala dalam pelayanan. Setiap hari pihak rumah sakit hanya melayani 55 pasien. Sistem ini dilakukan agar seluruh data pasien BPJS Kesehatan terinput secara baik. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilers Maumere, Clara Francis, meminta maaf atas ketidaknyamanan pasien selama pemberlakuan sistem yang baru ini. Yang pertama, permohonan maaf untuk semua pengunjung atau pasien yang datang berobat ke TC Hilers, karena kami sudah hampir ini minggu kedua, ini kita sedang ada perubahan sistem. Ya, perubahan sistem itu banyak yang kita benahi, termasuk sekarang untuk kita mau masuk KRIS, kemudian ada dari BPJS itu kita pendataan kembali seluruh pasien JKN dengan sistem biometrik, sehingga kami harus membatasi jumlah pasien yang datang kontrol berobat. Jadi satu pasien itu rata-rata dia menghabiskan 7-15 menit. Pasien datang dia harus didata ulang kembali, rekam finger, rekam mata, semua diulang kembali. Sehingga memang butuh waktu yang panjang. Nah, kami tidak bisa buka untuk banyak, semua kita buka berobat hari ini karena nanti layanan kita itu bisa sampai jam 6, jam 7 malam. Menjadi sangat tidak efektif. Dokternya juga lelah, pasiennya juga pasti karena lelah. Karena itu kami batasi. Mungkin kekurangan kami adalah informasi. Informasi ini hari ini saya sudah minta untuk dibuat informasi pakai banner supaya siapapun yang datang itu bisa mendengar dan membaca dengan baik, tinggal kita komunikasikan. Akibat aksi protes tersebut, meja dan kursi di rumah sakit rusak. Meski demikian, pelayanan kesehatan tetap berjalan normal. Citos Natun, Kompas TV, Sika, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana, saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Saudara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana bakal membangun 500 unit rumah untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Badan Nasional Penanggulangan Bencana bakal membangun 500 rumah hunian tetap untuk warga yang terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. 1.170 kepala keluarga dengan 4.101 jiwa yang masih mengungsi akan dipindahkan ke Noboleto, Kecamatan Wulanggintang. Pemindahan pengungsi Gunung Ile Leutobi ke hunian tetap sebelumnya terkendala lahan dan akses jalan. Sudah beres, tadi yang Noboleto itu hunian tetap satu titik, itu yang sudah beres. Nanti setelah Noboleto ini mulai dibangun, kita baru melangkah tahap berikutnya, apakah
masih dibutuhkan relokasi ke huntap atau masyarakat ini memilih untuk relokasi mandiri. Nah, ini opsinya sedang disampaikan. Makanya kita sudah bangun di sana rumah contoh. Mudah-mudahan begitu melihat rumah contoh itu sebagian masyarakat yang masih tinggal di tenda-tenda di pengungsian ini bisa memilih untuk relokasi mandiri. Kalau mereka memilih relokasi mandiri kan tanahnya sudah ada, itu besok pagi juga bisa langsung dibangun. Pada saat awal juga kami sudah memberikan dukungan pendanaan juga bagi pemerintah Flores Timur untuk beberapa pembelian fasilitas untuk persiapan pembangunan dan juga logistik-logistik yang bisa kami kirimkan untuk penanganan pengungsi pada saat awal dan sambil terus berjalan sampai saat ini yang memang dibutuhkan sekali dan biasanya kami yang koordinasi dengan pemerintah kabupaten kami pasti akan dorong juga ke sana. Jadi tetap di kami di BNPB nanti bagian kami biasanya nanti yang kami koordinasi sama kabupaten yang kira-kira masih bisa keisi antara provinsi dan kabupaten. Penanganan korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki dilakukan secara terpadu antara pemerintah daerah hingga pusat. Selain itu, masing-masing kementerian turut dilibatkan dalam penanganan relokasi pengungsi ke tempat yang lebih aman guna menghindari ancaman erupsi Gunung Laki-Laki Lewotobi. Kalixtaus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Tingkatkan literasi bagi generasi muda di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gramedia Kupang gelar talk show. Inilah suasana talk show yang digelar Gramedia Kupang dengan menghadirkan penulis Henry Manimpiring. Dua buku yang dirilis dengan judul Filosofi Teras dan 50 to 20 belakangan berhasil mencuri perhatian pembaca Indonesia, termasuk kaum muda di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Momen diskusi dan tanya jawab dimanfaatkan penggemar, ada yang berbagi pengalaman dan ada pula yang meminta tips untuk menulis buku. Kegiatan ini digelar agar dapat menginspirasi generasi muda guna meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan berpikir kritis kaum muda lewat literasi membaca. Hari ini sangat senang kita bahas banyak insight dari buku-bukunya, dari Filosofi Teras, dari 50 ke 20. Sebenarnya banyak hal yang didiskusikan tentang overthinking, tentang bagaimana cara menulis yang baik, terus insight-insight yang baik itu dari buku-buku yang dia bahas itu gimana. Terus kalau buku ini kan perjalanan hidupnya dia nulis dia yang usia 50 ke usia yang ke-20. Jadi kayak surat untuk inner child kita gitu, untuk mencintai diri kita sendiri. Sebenarnya walaupun banyak tamparan ya, tapi kita harus sadar bahwa realita itu ada, tapi ada hal-hal baik yang bisa kita ambil. Betul. Ya, seperti yang kita lihat itu dari pengunjung yang datang ini cukup banyak sekali ya, di luar dari prediksi saya begitu. Karena kalau saya hitung tadi pengunjung ada hampir sekitar 150 lebih ya. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa harapannya untuk masyarakat, terutama adik-adik yang ada di Kota Kupang ini, bagaimana literasi di Kota Kupang itu dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan siapa tahu dari hasil kita talk show begini, ada bibit-bibit muda dari NTT untuk menjadi seorang penulis yang bisa besar di Indonesia. Seperti itu. Pak, untuk acara bertemu dengan pembaca, ini pertama kalinya saya datang di Kupang dan bahagia sekali melihat antusiasme yang datang. Seru banget, dari berbagai kalangan, anak muda, komunitas, semuanya datang. Dan itu memberi saya harapan bahwa literasi masih akan terus tumbuh di bumi Nusa Tenggara Timur. Harapan saya ke depannya tentunya semua teman-teman di Nusa Tenggara Timur, khususnya anak muda, semakin senang membaca, semakin senang berbagi pengetahuan, semakin menumbuhkan literasi di Kupang dan Nusa Tenggara Timur. Pelengkap dari talk show dan jumpa penulis di Gramedia Kupang diakhiri dengan tanda tangan buku dan foto bersama. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi selanjutnya, Saudara. Antusias dan tangis haru mewarnai keberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Sejumlah keluarga rela berdiri di balik pagar besi bandara untuk melihat saudara mereka yang hendak menjalankan rukun Islam kelima. Ratusan keluarga mengantar jemaah calon haji menuju Bandara AAB Retalo Atambua, Kabupaten Belu untuk berangkat menuju Tanah Suci hari Rabu siang. Suasana haru ratusan keluarga menyelimuti keberangkatan jemaah calon haji yang masuk ke ruang keberangkatan.
Ratusan keluarga rela berdiri di balik pagar besi bandara untuk melihat saudara mereka yang hendak menjalankan rukun Islam kelima. Lambaian tangan sebagai ungkapan sukacita karena keluarga mereka yang telah menunggu 10 tahun lebih untuk berhaji akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci. Salah satu keluarga calon haji mengungkapkan kebahagiaannya karena saudaranya akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah penantian bertahun-tahun. Ia juga berharap agar para jemaah calon haji ini bisa menjadi haji yang mabrur. Kita mendaftar untuk mendaftar calon jemaah haji. Ini calon. Ada yang sudah haji juga, sudah berangkat, ada 2 orang sudah haji. Ada rasa senang tidak keluarga atau kerabat yang berangkat? Kita juga kepingin ke sana, tapi mungkin barangkali belum sampai ke sana. Oh ya, tadi ada keluarga yang ikut juga? Ada 4. Pak Haji, ini kan ada harapan tidak untuk berangkat ke? Ya semuanya orang punya harapan yang sangat besar. Kita juga kepingin ke sana, tapi belum kesampaian. Hari ini akan buat menuju Kupang. Menuju Kupang. Setelah itu langsung ke Surabaya. Nah, sudah berapa lama mempersiapkan diri untuk keberangkatan haji? Kalau persiapan ini lebih dari 10 tahun, mulai awal dari kita daftar, cuma untuk pelatihan apa yang setahun ke belakang ini. Diketahui sebanyak 26 jemaah calon haji ini masuk dalam kloter 74 embarkasi Surabaya. Seluruh jemaah calon haji akan bergabung bersama jemaah calon haji lainnya dari seluruh NTT dan akan berangkat bersama ke Tanah Suci pada 24 Mei mendatang. Weyu Sikone, Kompas TV, Belu, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Lopomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Lopomora. Saudara, Gerakan Mahasiswa Lopomora memaknai Hari Kebangkitan Nasional dengan menggelar teatrikal di Taman Nostalgia, Kota Kupang. Persoalan negeri hari ini kalau baik-baik saja. Gerakan Mahasiswa Lopomora menggelar teatrikal dengan sejumlah isu di Provinsi NTT dan nasional yang diperankan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional berlangsung di Taman Nostalgia pada Selasa malam 20 Mei 2025. Aksi teatrikal menyoroti sejumlah program pemerintah, di antaranya makan bergizi gratis hingga persoalan kemanusiaan belum diatasi oleh pemerintah. Para pergerakan aktivis dan mahasiswa diharapkan dapat memperjuangkan hak-hak yang hilang, menjaga harmonisasi dan tatanan sosial masyarakat, serta mengawal permasalahan yang berpotensi merugikan warga negara sendiri. Konsep kegiatan kami ini dalam momentum Hari Kebangkitan, kami mengundang beberapa OKP kedaerahan dan beberapa ormawa untuk merefleksikan bersama bahwa konsep kegiatan ini bukan sekedar seremoni biasa, tetapi ada keresahan-keresahan, ada keluh kesah dari setiap daerah yang kemudian kami sampaikan. Jadi hari ini konsep diskusinya refleksi, tetapi menyampaikannya dalam bentuk mimbar bebas. Jadi ada isu-isu nasional maupun isu-isu daerah yang diangkat oleh masing-masing ketua dari OKP yang hadir. Kegiatan ini diakhiri dengan deklarasi bersama Hari Kebangkitan Nasional bagi kaum muda di Kota Kupang. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri menggelar workshop bersama pemerintah daerah dalam menyelaraskan program kerja di bidang pertanian. Salam sehat bagi kita sekalian. Sentrum Inisiatif Rakyat Mandiri menggelar workshop bersama pemerintah daerah yang berlangsung di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Workshop digelar dengan tujuan menyatukan kesepahaman bersama, mencari solusi demi memajukan produktivitas pertanian petani di desa akibat dampak perubahan iklim. Mendukung program kerja CIRMA, BPDAS Benai Noel Mina NTT akan berkolaborasi dengan menyiapkan bibit gratis untuk petani binaan CIRMA dengan harapan bibit yang tumbuh menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber air. Nah,
Cirema didedikasikan untuk mengkatalisasi perubahan positif bagi komunitas paling miskin maupun miskin ekstrim melalui bidang-bidang pemberdayaan memudahkan akses komunitas miskin kepada akses air bersih, sanitasi sehat, lalu juga bertani yang cerdas, ketahanan iklim, mitigasi dan perubahan iklim, dan terakhir sekarang itu kita berada di 6 kabupaten kota untuk program memajukan petani kecil di pedesaan. Sehingga kegiatan dengan Cirema hari ini tentu sebagai Kepala BPDA saya sangat mendukung dan kita support. Saya sudah melakukan pembicaraan informal dengan Direktur Cirema untuk bagaimana kami melakukan supporting bibit tanaman keras yang tentu kami butuhkan komitmen dan dukungan Cirema untuk melakukan kegiatan-kegiatan pemeliharaan. Bibitnya kami siapkan gratis, kemudian Cirema pada lokasi-lokasi desa binaannya mereka terus melakukan perawatan. Kenapa harus dirawat? Karena tanaman itu sangat membutuhkan air untuk proses fotosintesis. Workshop ini diakhiri dengan penandatanganan kesepahaman bersama perwakilan pemerintah kabupaten dan provinsi dengan harapan kerja kolaborasi demi meningkatkan ekonomi petani di NTT. Kalex Taus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Caroline Wandari bersama seluruh tim redaksi Kompas TV Kupang, pamit undur diri, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.